Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mukhita Ramadhani. Saya Ismar Safifah. Saya Naomi Akila Humaira. Hari ini kami akan menjelaskan tentang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus nabi terakhir dalam sejarah. Masjid Nabawi menjadi saksi perjuangan dakwah Rasulullah SAW hingga syiar Islam sampai ke berbagai penjuru dunia. Masjid bersejarah ini terletak di kota Madinah, Arab Saudi, yang merupakan masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini semakin istimewa karena terdapat makam Nabi Muhammad SAW dan para khalifah peradaban Islam awal. Masjid Nabawi juga menjadi pusat ibadah kegiatan keagamaan di Madinah. Masjid ini juga menjadi salah satu destinasi yang biasa dikunjungi oleh umat Islam ketika menunaikan ibadah haji atau umroh. Menurut sejarah, Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang didirikan langsung oleh Rasulullah SAW setelah Masjid Quba, di mana Rasulullah SAW langsung mendirikan Masjid Nabawi setibanya di kota Madinah. Lokasi pembangunan masjid ini merupakan titik di mana unta yang ditunggangi Nabi berhenti. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan tempat penjemuran buah kurma milik dua anak yatim bersaudara, yakni Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW. Masjid Nabawi sempat mengalami beberapa kali renovasi untuk memperluas masjid. Sejak pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW, kini Masjid Nabawi semakin tampil megah dan dapat menampung sekitar 535.000 orang. Keutamaan dan keistimewaan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi juga memiliki keutamaan yang berbeda-beda dari masjid-masjid lainnya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi ternyata memiliki pahala yang berkali-kali lipat dari masjid lainnya. Hal ini turut disebutkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satu kali sholat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan satu kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali sholat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad.
أنت إكسير وغالي أنت. Keutamaan yang kedua, akan dibebaskan dari siksa neraka asalkan seorang muslim mengerjakan sholat sebanyak 40 kali tanpa luput sedikit pun. Seperti diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat di masjidku sebanyak 40 kali tanpa luput satu kali sholat pun juga, maka akan dicatat kebebasannya dari neraka, kebebasan dari siksa, dan terhindarlah dia dari kemunafikan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Melihat keutamaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Muslim untuk mengunjungi dan sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana dari Sa'id bin Musayyab, beliau bersabda, tidak perlu disiapkan kendaraan kecuali untuk mengunjungi 3 buah masjid: Masjidil Haram, Masjidku atau Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Maka dari itu, saat melaksanakan ibadah haji atau umrah, janganlah lupa untuk mengunjungi Masjid Nabawi dan sholat di sana. Dengan begitu, insya Allah akan mendapatkan keutamaan dari amalan sunnah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keistimewaan khusus di Masjid Nabawi yang tidak dimiliki masjid lainnya, yaitu adanya raudhah atau taman mulia. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma baina baini wa minbari raudhah min riyadil jannah." Artinya, di antara rumahku dengan mimbarku terdapat salah satu raudhah atau taman dari taman-taman surga. Muttafaq alaih. Luas raudhah sekitar 330 meter persegi yang tidak pernah dilewatkan oleh setiap jemaah haji atau umroh yang berziarah ke Masjid Nabawi. Raudhah secara bahasa berarti kebun atau taman. Raudhah diberi julukan sebagai salah satu taman surga, menurut para ulama. Sebutan tersebut menandakan betapa istimewanya Masjid Nabawi. Sebab Raudhah menjadi istimewa karena Rasulullah banyak berjalan dari rumah ke masjid untuk beribadah, khususnya sholat. Di situ juga Rasulullah sering menyampaikan ilmu, berzikir, dan melaksanakan amal sholih lainnya. Oleh karena itu, seseorang yang berkunjung ke Masjid Nabawi disunahkan untuk melaksanakan sholat di sana. Demikianlah penjelasan dari kami tentang Masjid Nabawi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib